Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara melakukan uji regresi sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS, yaitu nilai yang akan kita ukur adalah hasil belajar matematika terhadap minat belajar matematika. Nah, di sini ada tes literasi numerasinya, di sini ada nilainya juga. Kemudian di sini, nah tadi sudah saya jelaskan, yaitu adalah tujuan analisis regresi linearitas sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, sebelum melakukan uji regresi, ada 3 uji prasyarat yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah uji normalitas. Nah, yang kedua adalah uji linearitas. Dan yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Nah, semua uji tersebut hipotesisnya diterima jika nilai signifikansinya lebih dari nilai alfa, yaitu nilai alfanya adalah 0,05. Nah, untuk yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Kita tunggu masih loading aplikasi SPSS-nya. Nah, langkah pertama adalah kita masukkan dulu data Excel-nya. Angkanya sama seperti uji sebelumnya. Nah, ini di sini kita ubah pencarian data Excel. Nah, di sini filenya saya beri nama yaitu tugas 3 yaitu uji regresi. Akan kita uji regresi, kemudian kita pilih open, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini datanya sudah masuk ke dalam data SPSS. Kita lihat variabel view-nya juga sudah masuk. Di sini ada siswa, hasil belajar, minat belajar, dan tes literasinya. Nah, tahapan pertama tadi yang akan kita lakukan adalah uji normalitas. Nah, tahapannya yang pertama adalah di sini sebelum melakukan uji normalitas kita harus membentuk dulu nilai residualnya. Nah, tahapannya adalah kita pilih analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian linear, kita pilih linear. Nah, untuk data dependennya ini kita isi dengan hasil belajar matematika. Kemudian untuk nilai independennya kita masukkan adalah minat belajar siswa. Kemudian kita pilih save. Nah, di sini residualnya kita centang unstandardized. Nah, setelah kita tentang hanya ini saja residualnya kemudian kita pilih continue. Nah, di sini metodenya ini kita ubah ke enter. Nah, mungkin di dalam SPSS teman-teman ada yang backward atau forward. Nah, nanti tinggal diubah saja ke enter. Kemudian langsung saja kita pilih OK. Nah, di sini sudah nilainya yaitu ada nilai regresinya sebenarnya. Nah, di sini variabel enter itu ada minat belajar matematika, model summary-nya. Nah, di sini kita akan lihat eh, pada variabel data variabelnya itu terbentuk variabel residual 1. Nah, di sini kita akan langsung saja menguji apakah data ini normal atau tidak dengan uji normalitas. Nah, kita pilih analyze non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian one sample QS. Nah, ini juga bisa dikatakan one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini langsung saja untuk eh, tes variabel listnya itu kita masukkan nilai dari eh, variabel residual atau res1. Nah, kemudian ini kita centang normal. Kemudian kita pilih option. Di sini kita centang deskriptif. Kemudian pilih continue.
Kemudian kita oke. Nah, di sini kita lihat eh, nilai sig-nya untuk uji normalitas yaitu nilai sig yang berada pada asim sig atau to toilet yaitu nilainya adalah 0,200. Di sini juga di nilai Monte Carlo atau nilai stick silentnya adalah signya itu nilainya adalah 0,338. Nah, di sini juga nilainya adalah lebih dari 0,05 dan dinyatakan bahwa eh, hasil dari uji normalitasnya adalah berdistribusi normal. Nah, selanjutnya uji prasyarat yang berikutnya yaitu uji linearitas. Nah, uji linearitasnya ini kita mulai dengan eh, analyze, kemudian kita pilih confirming, kemudian kita pilih min. Nah, di sini di dependent list-nya itu kita masukkan eh, data hasil belajar matematika. Kemudian di independent list-nya, nah kita masukkan minat belajar matematika. Kemudian kita eh, pilih option. Nah, di sini kita centang tes for linearity atau tes untuk melakukan melihat linearitas datanya. Kita pilih continue, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini kita lihat nilai signifikansinya itu kita lihat di nilai di tabel ANOVA untuk nilai linearitasnya itu signifikansi linearitasnya itu adalah 0,413 dan juga nilai signifikansi di linear from deviasinya itu adalah 0,837. Nah, dua-dua nilai signifikansinya ini berada di atas nilai alfa yaitu 0,05. Jadi kita bisa nyatakan bahwa data ini berdistribusi atau bisa dikatakan datanya adalah linear. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji prasyarat yang ketiga, yaitu uji heterokedastisitas. Nah, kita harus mentransform data terlebih dahulu. Kita pilih transform, kemudian compute variable. Nah, di sini di target variabelnya ini kita buat saja namanya yaitu ABS underscore risk. Nah, kemudian di sini di numeric expression-nya itu kita buat ABS buka kurung. Nah, nilai res satunya tadi atau unstandardized residualnya ini kita masukkan. Kita klik, klik tanda panah, kemudian kita tutup kurung. Nah, kemudian langsung saja kita oke. Nah, di sini kita lihat di paling bawah ini compute ABS risk atau membuat variabel barunya telah dieksekusi atau berhasil dieksekusi. Nah, kita bisa lihat di sini sudah terbentuk variabel baru yaitu baris baru atau variabel baru itu ABS risk. Nah, selanjutnya kita akan menghitung atau menguji regresi sederhananya yaitu tahapannya itu analyze, kemudian kita pilih regression, kita klik linear. Nah, untuk nilai dependennya ini hasil belajarnya ini kita keluarkan dulu atau kita ganti dengan variabel yang tadi kita buat atau kita transform yaitu ABS risk. Kita masukkan. Nah, di sini jangan lupa untuk metodenya itu tetap di enter atau jika di dalam SPSS teman-teman itu ada yang backward atau remove atau forward, nah ini diubah ke bentuk enter. Kemudian langsung saja kita oke.
Nah, di sini hasilnya sudah nampak, namun untuk melihatnya itu kita lihat di tabel koefisien. Nah, di sini pada tabel koefisien, nilai dari minat atau nilai signifikansi dari minat belajar matematika itu adalah 0,316. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa nilai ini lebih dari nilai alfa yaitu 0,05. Nah, kemudian bisa dikatakan ini bebas heteroskedastisitas atau nilainya, nilai uji regresi sederhananya sudah terbentuk, sudah terlihat dari nilai signifikansinya, yaitu lebih dari 0,05. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tutorial bagaimana cara kita melakukan uji regresi sederhana. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.